Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 12 akan melakukan presentasi mengenai reproduksi pada tumbuhan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahlul Quranul dengan NIM H05121064. Kemudian ada Salfira Aulianur dengan NIM H05121046 dan Syahza Mahza dengan NIM H05121082. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada video ini kami akan membahas tentang reproduksi pada tumbuhan. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa sih reproduksi itu? Reproduksi merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Reproduksi adalah proses di mana organisme memperbanyak diri yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya. Secara garis besar, reproduksi pada tumbuhan terbagi atas dua, yaitu reproduksi secara seksual atau generatif dan reproduksi secara aseksual atau vegetatif. Pertama, kita akan membahas tentang reproduksi secara seksual atau generatif. Reproduksi secara generatif disebut juga sebagai perkembangbiakan secara kawin atau seksual karena ditandai dengan adanya peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Peleburan dua sel gamet tersebut dinamakan pembuahan. Alat reproduksi generatif pada tumbuhan adalah bunga. Bagian-bagian bunga yang berperan penting dalam proses reproduksi adalah putik dan benang sari. Putik adalah alat kelamin betina pada bunga. Putik terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat satu atau lebih bakal biji, dan di dalam setiap biji terdapat kantung lembaga yang mengandung beberapa inti. Salah satu inti tersebut mengandung sel kelamin betina atau sel ovum. Sedangkan benang sari adalah alat kelamin jantan pada bunga. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Pada kepala sari yang sudah cukup tua terdapat serbuk sari. Di dalam setiap serbuk sari terdapat sel kelamin jantan. Agar reproduksi seksual terjadi, gamet jantan harus menyatu dengan gamet betina untuk membentuk zigot. Nah, untuk itu gamet jantan harus bisa sampai ke gamet betina. Pertama, butir serbuk sari yang membawa gamet jantan dipindahkan dari benang sari ke kepala putik. Setelah butir serbuk sari mencapai putik bunga, maka serbuk sari tersebut akan diteruskan ke gamet betina yang berada di ovarium. Setelah itu, gamet jantan dan betina menyatu untuk membentuk zigot. Proses peleburan gamet jantan dan gamet betina ini disebut dengan fertilisasi. Zigot yang terbentuk setelah pembuahan kemudian membelah beberapa kali untuk membentuk embrio di dalam bakal biji. Ovul mengembangkan mantel yang keras dan berubah menjadi biji. Kemudian ovarium membentuk buah di sekitar biji. Pada saat ini bagian lain pada bunga seperti mahkota dan benang sari akan jatuh atau rontok. Maka terbentuklah buah. Biji yang ada di dalam buah mengandung embrio atau bayi tanaman. Jika biji tersebut ditanam di tanah pada kondisi yang sesuai, maka biji tersebut akan tumbuh dan menjadi tanaman baru. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan atas 4 macam, yaitu yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau serumah, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain di mana bunga tersebut masih sepohon. Yang ketiga adalah penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik suatu bunga yang berbeda pohon tetapi masih sejenis. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik suatu bunga yang berbeda pohon dan berbeda jenis tetapi masih dalam satu famili. Selanjutnya, kita akan membahas tentang reproduksi secara aseksual atau vegetatif. Reproduksi secara vegetatif tidak melibatkan peleburan sel sperma dan sel telur. Reproduksi secara vegetatif terbagi atas dua, yakni reproduksi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Pertama, kita akan membahas tentang reproduksi secara vegetatif alami. Reproduksi vegetatif alami dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya spora. Reproduksi dengan spora biasanya terjadi pada tanaman lumut dan tumbuhan paku. Spora tumbuhan lumut dibentuk oleh generasi sporofitnya, yaitu di dalam sporanium.
Spora tumbuhan paku dihasilkan oleh daun fertil atau sporofil pada permukaan bawah daun atau di tepi-tepi daun. Selanjutnya adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan cara memisahkan diri dari koloni induknya dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Pada umumnya, fragmentasi terjadi pada ganggang hijau yang berbentuk filamen, contohnya adalah Hydrodictyn sp. Yang ketiga adalah tunas. Biasanya, tunas akan muncul pada tumbuhan dewasa. Tunas ini dapat muncul dari akar, batang, atau daun. Pembentukan tunas batang terjadi pada tumbuhan bambu, tebu, dan pisang. Tunas akar misalnya pada sukun, cemara, dan kesemek. Dan tunas daun misalnya pada tanaman cocor bebek. Yang selanjutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Bentuk umbi lapis adalah menggelembung, berair, dan memiliki sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang membentuk umbi lapis adalah bawang merah. Selanjutnya adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggelembung di bawah tanah. Umbi batang berisi cadangan makanan. Pada umbi batang terdapat mata tunas yang kelak tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang membentuk umbi batang adalah kentang. Selanjutnya adalah rizoma. Rizoma adalah batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah. Pada rizoma terdapat tunas, sisik-sisik daun, dan antar ruas. Jika rizom terpisah dari induknya, maka akan tumbuh individu baru. Contohnya pada tumbuhan jahe, kunyit, temulawak, kencur, lengkuas, dan lain-lain. Yang terakhir adalah stolon atau geragi. Stolon merupakan batang yang menjalar pada permukaan atau di bawah tanah. Di sepanjang stolon tumbuh tunas-tunas liar yang kelak akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya pada tumbuhan stroberi dan rumput teki. Selanjutnya, kita akan membahas reproduksi vegetatif buatan. Reproduksi vegetatif buatan dapat dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama, mencangkok. Mencangkok adalah menumbuhkan akar tumbuh dari batang tanaman yang akan dicangkok. Lewat akar tumbuh dari batang tanaman tersebut, kita bisa mendapatkan tanaman baru. Sifat dari tumbuhan yang dihasilkan akan sama dengan induknya, serta memiliki varietas yang unggul dalam jumlah yang banyak. Gambar di atas menunjukkan cara mencangkok pada tumbuhan. Mula-mula berilah tanda pada batang yang akan dicangkok, lalu kupas kulit dan kambiumnya. Kemudian, tutup bagian yang akan dikumpan dengan tanah, lalu bungkus menggunakan plastik atau serabut kelapa. Setelah ditutup, ikat dengan tali. Siram bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Sekitar 10-12 minggu, akar akan tumbuh, tanaman siap dipindahkan. Cara yang kedua yaitu stek. Stek adalah perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tumbuhan, seperti batang, daun, dan akar. Umumnya metode ini banyak dilakukan dengan cara stek pada batang. Langkah-langkahnya yaitu potong bagian batang yang ingin dijadikan tanaman baru. Kemudian pastikan batang memiliki 3-4 mata tunas dan potong sekitar 10-15 cm. Pastikan memotongnya dengan bentuk runcing agar mudah ditancap. Terakhir, tanam batang yang dipotong tadi ke dalam pot atau tanah yang subur. Cara yang ketiga yaitu menempel. Menempel atau yang biasa dikenal dengan sebutan okulasi adalah cara menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Tujuan dari okulasi ini adalah menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda dari dua jenis tanaman. Langkah-langkahnya yaitu beri tanda kotak dengan ukuran yang sama dengan mata tunas yang akan diokulasi. Yang kedua, sayat dengan menggunakan pisau pada bagian kulit batangnya. Yang ketiga, masukkan mata tunas yang akan diokulasi kemudian ikat dengan tali. Setelah 10-12 minggu, tunas akan tumbuh dengan sempurna. Cara yang keempat yaitu mengenten. Mengenten adalah metode perkembangbiakan secara vegetatif buatan di mana dua jenis tanaman yang berbeda digabungkan dengan bagian bawah yaitu akar dan pokok batang yang berasal dari satu tanaman. Mengenten bermanfaat mengkombinasikan suatu sifat unggul dari dua jenis tanaman yang berbeda. Langkah-langkahnya yaitu potong bagian batang tumbuhan A, potong bagian batang tumbuhan B, sambungkan batang tumbuhan A dan B, kemudian ikatlah kedua batang tersebut. Oke
teman-teman, kita masuk pada daur hidup tumbuhan. Apa sih daur hidup itu? Daur hidup adalah suatu proses rangkaian perubahan di dalam pertumbuhan serta perkembangan suatu organisme dari awal sebagai suatu bentuk dari kehidupan yang independen, sebagai upaya untuk menuju dewasa di mana keturunan mereka dapat dihasilkan. Daur atau siklus hidup tumbuhan merupakan salah satu proses yang menandai perkembangan makhluk hidup sejak awal mula kehidupannya dimulai di bumi hingga berproduksi untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Proses tersebut merupakan suatu perputaran karena akan kembali pada titik awal mulanya. Tumbuhan dan hewan memiliki daur hidup yang berbeda. Pada proses daur hidup, akan terlihat suatu perubahan bentuk luar yang menandai fase perkembangan suatu individu dan menjadi suatu ciri-ciri daur hidup dari tumbuhan. Pertumbuhan pada tanaman dapat kita perhatikan dari makin bertambah besarnya serta makin bertambah tingginya suatu tanaman dikarenakan jumlah bagian sel tumbuhan yang bertambah banyak dan bertambah besar. Selain tumbuh, tanaman juga mengalami perkembangan. Pada daur hidup tumbuhan, kami akan membahas daur hidup pada 4 macam tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan lumut atau Bryophyta, yang kedua, tumbuhan paku atau Pteridophyta, dan tumbuhan berbiji yang terbagi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae, dan tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut berkembang biak dengan menggunakan spora. Spora adalah sel reproduksi yang mampu berkembang menjadi individu baru tanpa fusi atau perubahan gamet sehingga disebut agen reproduksi vegetatif atau aseksual. Daur hidup tumbuhan lumut atau pergiliran keturunan tumbuhan lumut sering disebut sebagai metagenesis tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut sering disebut juga sebagai tumbuhan perintis. Hal ini dikarenakan tumbuhan lumut mampu tumbuh hidup di tempat di mana tidak ada tumbuhan lain dapat tumbuh. Misalnya, di tempat bersalju, di tempat batu, dan lain sebagainya. Meskipun ada 3 jenis tumbuhan yang diketahui seperti lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Namun, daur hidup tumbuhan pada lumut umumnya sama. Tumbuhan lumut atau Bryophyta mengalami metagenesis, yaitu pergiliran keturunan dari fase gametofit dan fase sporofit, di mana fase sporofit menghasilkan sporangium dan fase gametofit menghasilkan tumbuhan lumut. Yuk sama-sama menyaksikan bagaimana proses daur hidup pada tumbuhan lumut. Siklus hidup lumut dicirikan oleh pergantian atau pergiliran generasi sporofit dan generasi gametofit. Gametofit jantan menghasilkan gamet jantan atau sperma di dalam struktur reproduksinya yang disebut antheridia. Sperma bersifat haploid dan diproduksi melalui proses mitosis. Sedangkan gametofit betina menghasilkan gamet betina atau ovum di dalam struktur reproduksinya yang biasa disebut dengan archegonia. Sama seperti sperma, sel telur bersifat haploid dan diproduksi melalui proses mitosis. Reproduksi seksual lumut membutuhkan air, sehingga lumut biasanya ditemukan di lingkungan yang lembab. Sel sperma bergerak mendekati sel telur di archegonia dengan perantara air. Pertemuan sperma dan sel telur menyebabkan terjadinya fertilisasi yang menghasilkan zigot. Melalui proses mitosis, zigot membelah dan tumbuh menjadi sporofit multiseluler. Sporofit tetap melekat pada gametofit, bergantung air dan nutrisi pada gametofit. Sporofit terus tumbuh dan memanjang di dalam jaringan gametofit. Jaringan gametofit terletak di bagian tengahnya. Sisa jaringan gametofit yang berbentuk seperti cup di bagian ujung yang biasa disebut kaliptra. Kaliptra melindungi sporofit yang sedang tumbuh. Di bawah kaliptra, tumbuh sporangium yang berisi ribuan spora haploid. Di bagian atas sporangium terdapat sebuah struktur seperti cincin bergerigi yang menahan spora. Spora keluar melalui udara, spora yang terjatuh ke tanah yang lembab akan berkecambah menghasilkan struktur yang memanjang berfilame yang disebut protonema. Protonema ini tumbuh menjadi tunas dan berkembang menjadi gametofit haploid. Dan begitu seterusnya terjadi pergantian generasi untuk generasi diploid, sporofit, dan generasi haploid gametofit. Baik, kita masuk pada tumbuhan paku. Seperti tumbuhan pada umumnya, tumbuhan paku dapat dibedakan menjadi akar, batang, dan daun. Bagian-bagian ini nampak sangat jelas pada jenis paku yang berbatang tinggi seperti paku tiang. Tumbuhan paku mengalami 2 fase dalam kehidupannya, atau biasa disebut dengan pergiliran keturunan.
Dalam siklus hidupnya, paku mengalami fase gametofit dan fase sporofit. Fase gametofit paku berukuran sangat kecil dan sulit untuk diamati, sedangkan fase sporofit merupakan bentuk tumbuhan paku yang biasa kita lihat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai daur hidup pada tumbuhan paku. Jika spora sudah matang, sporangnium akan pecah dan spora-spora akan tersebar mengikuti arah angin. Apabila spora jatuh di tempat yang lembab, maka spora akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru yang disebut protalium. Selanjutnya, protalium akan membentuk antheridium sebagai alat kelamin jantan dan archegonium sebagai alat kelamin betina. Antheridium menghasilkan sperma dan archegonium menghasilkan ovum. Sperma yang telah bersatu dengan ovum melalui fertilisasi akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio yang akan tumbuh menjadi tumbuhan paku baru atau sporofit yang memiliki akar, batang, dan daun. Sporofit akan terus tumbuh dengan melalui fotosintesis hingga menghasilkan dua macam daun, yaitu tropofit dan sporofit. Tropofit merupakan bagian daun yang digunakan untuk proses fotosintesis saja, dan sporofit merupakan bagian daun yang digunakan untuk proses fotosintesis dan perkembangbiakan. Spora tumbuhan paku akan berkembang dalam kotak spora. Kotak spora tersebut akan berkelompok membentuk struktur yang disebut dengan sorus. Setelah spora matang, kotak sporus akan pecah, kemudian mengeluarkan isinya ke lingkungan sekitar. Tumbuhan Gymnospermae adalah tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Gymnospermae berasal dari bahasa Yunani, yaitu gymnos yang berarti terbuka dan sperma yang berarti biji, sehingga Gymnospermae merupakan tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan berbiji terbuka merupakan kelompok tumbuhan yang berbiji yang bijinya tidak terlindungi di dalam bakal buah atau yang dikenal dengan ovarium. Dalam siklus hidupnya, tumbuhan Gymnospermae memiliki dua macam generasi, yaitu generasi sporofit dan generasi gametofit. Pada generasi sporofit, sporofil tumbuhan Gymnospermae menghasilkan sporangia yang berbentuk kerucut atau yang dikenal dengan strobilus. Strobilus terdiri atas dua macam, yaitu strobilus jantan atau serbuk sari yang menghasilkan ratusan mikrospora dan strobilus betina atau strobilus biji yang memiliki ukuran yang lebih besar. Sel-sel yang terdapat pada mikrosporanya akan mengalami pembelahan meiosis, sehingga menghasilkan mikrospora haploid yang akan menghasilkan serbuk sari. Dan di dalam setiap serbuk sari terdapat sel sperma. Sementara itu, strobilus biji akan menghasilkan megasporanya. Sel-sel dalam megasporanya akan mengalami pembelahan meiosis hingga membentuk megaspora yang akan menghasilkan sel telur. Pada fase gametofit, terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma. Hasil pembuahan sel tersebut akan menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio dan biji sayap. Biji sayap tersebut akan diterbangkan oleh angin, dan jika jatuh di tempat yang sesuai, maka biji tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Tumbuhan berbiji tertutup atau yang dikenal dengan sebutan Angiospermae berasal dari dua kata, yaitu Angion yang berarti kontainer atau wadah, dan spermae yang berarti biji. Sehingga tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup. Mengapa dikatakan tumbuhan berbiji tertutup? Karena biji yang terdapat pada tumbuhan Angiospermae selalu diselubungi oleh suatu badan yang berasal dari daun-daun buah, atau yang dikenal dengan sebutan bakal buah. Pada saat terjadi proses penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala putik, maka akan terbentuk bulus serbuk sari, atau yang dikenal dengan sebutan sel tabung. Pada saat itu, serbuk sari akan mengandung satu inti vegetatif dan dua sel sperma. Selanjutnya, bulus serbuk sari akan tumbuh hingga mencapai bakal biji. Kemudian, inti sel sperma akan bergerak mengikuti inti vegetatif untuk melakukan pembuahan. Dan saat sampai di bakal biji, maka akan terjadi pembuahan ganda. Inti sel sperma yang pertama akan membuahi sel telur hingga menghasilkan zigot yang bersifat diploid. Dan inti sel sperma yang kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder hingga menghasilkan endosperma, atau yang dikenal dengan sebutan cadangan makanan yang bersifat triploid.